Dalam hal ini edukasi oleh SPD Chandra Ahmad-Yani akan memberikan edukasi secara langsung kepada Bapak Ibu terkait formulasi, di mana pada hari ini telah hadir bersama kita mahasiswa dari ISTN Jakarta yang akan memberikan edukasi tentang penggunaan tetes mata, ya Ibu, Bapak Ibu. Penggunaan tetes mata ini mungkin agak dipandang sepele ya, tapi kita kadang kalau di rumah ada keliripan atau gimana gitu kan, kita suka beli tetes mata sendiri ya di warung. Nah, bagaimana terkait penggunaannya dan bagaimana penggunaan yang aman, nanti silakan Bapak Ibu bisa menanyakan kepada narasumber dan ini akan dijelaskan setelah nanti mungkin akan dipraktekkan ya. Ya. Baik, kepada Mbak Sri Rahmawati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari mahasiswa praktek kerja profesi apoteker ISTN Jakarta. Pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu tentang penggunaan tetes mata dan salep mata yang benar. Bapak Ibu, apakah sudah pernah menggunakan tetes mata atau salep mata? Sudah ya Bapak Ibu, tapi sudah benar atau belum cara penggunaannya? Pada hari ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ada tetes mata yang berlabel hijau atau disebut obat bebas, di mana obat tetes mata yang berlabel hijau ini bisa kita beli tanpa resep dokter. Gunanya tetes mata yang berlabel hijau ini untuk mengatasi mata kering karena bahan dasarnya itu menyerupai air mata. Kalau Ibu melihat obatnya, itu ada lingkaran hijau, artinya obatnya bisa dibeli dengan tanpa resep dokter. Ini ya Ibu ya, ada logo hijau di dalamnya, di bawahnya, tandanya bisa dibeli tanpa resep. Fatmawati dari Ibu, Bapak sudah pernah menggunakan Insto atau obat tetes mata lain? Itu obatnya berlabel biru atau obat bebas terbatas. Ini ya Ibu, contoh obat yang berlabel biru. Obat yang berlabel biru, tandanya obat bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter, tetapi tetap mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Selanjutnya ada obat yang berlabel obat keras, di mana ditandai dengan lingkaran hitam berwarna, di dalamnya berwarna merah dengan tulisan huruf K. Tandanya itu adalah obat keras, di mana obat keras ini adalah obat yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Ini adalah contoh obat keras, di mana obatnya harus dibeli
dengan resep dokter, jadi tidak bisa dibeli di warung ya Ibu. Obat tetes mata yang berlabel keras itu ada dua macam Ibu, Bapak-bapak. Ada yang isinya hanya antibiotik, yang kedua isinya antibiotik sama untuk peradangan atau kemerahan. Jadi obat-obat yang berlabel keras tidak boleh dibeli secara bebas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Yang dulu warna hijau, yang paracetamol bisa dibeli. Ya, bisa dia kayak Jadi ada 3 label pada obat tetes mata ya Ibu. Warna apa aja tadi Bu? Hijau, merah, dan biru. Yang bisa dibeli dengan bebas obat yang berlogo warna biru juga bisa, tapi tetap dengan peringatan khusus di label di kotaknya, di belakangnya ada peringatan khusus, jadi bisa dibaca di kotak belakangnya. Kalau yang berwarna merah, obatnya harus dibeli dengan resep dokter. Oke, selanjutnya ada salep mata. Salep mata juga ada yang kandungannya 2 ya. Yang pertama isinya hanya antibiotik, yang kedua antibiotik dengan obat untuk peradangan. Jadi kandungannya 2. Labelnya juga berwarna merah. Ini contoh salep matanya ya Bu. Ada logo K di kotak obatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mencontohkan cara penggunaan tetes mata dan salep mata yang benar. Mohon diperhatikan, nanti setelahnya kita akan ada hadiah apa ya? Kuis dan ada kenang-kenangan ibu-ibu yang bisa menjawab. Yang pertama, cara penggunaan tetes mata. Pertama,
pertama, sebelum menggunakan tetes mata, kita harus mencuci tangan dahulu. Cuci tangan dengan air dan sabun. Setelah cuci tangan dengan air dan sabun, buka penutup botol. Pastikan ujung penetes tidak rusak atau retak. Ini dari batang ada lupa. Condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata bawah menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung. Pegang botol tetes dengan tangan lainnya sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Tekan botol tetes secara perlahan sampai jumlah tetes cairan yang dibutuhkan masuk ke dalam kantung kelopak bawah mata. Jangan mengedip. Tutup mata selama 2-3 menit. Kemudian bersihkan cairan terlebih pada wajah dengan menggunakan tisu. Setelah itu, cuci tangan kembali untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Jadi nanti itu Pak, kalau misalkan mau pakai tetes mata, pasti pertama tangan bersih dulu. Habis itu kita tarik, tapi sambil badan banget ya kepalanya ke atas. Terus kita taruh di ujung mata sih, tapi di bawah kelopak matanya ini, bukan di bagian matanya ya. Kan biasanya kita salahnya di bagian matanya. Kalau ini kita di kelopak mata bawah ini, ditetes sekali, didiemin, jangan ngedip. Terus setelah itu baru kita pejemin mata 2-3 menit. Nanti kalau misalkan mau dicampur sama tetes mata lain, 5 menit kemudian baru boleh ditetes lagi. Nggak ada yang lupa. Itu penggunaan tetes mata ya Bapak Ibu. Selanjutnya penggunaan salep mata. Panggilan pada Ibu Marino, Ibu Sunarti Singawati. Ibu Sunarti. Selanjutnya salep mata ya Ibu. Karena tetes mata dan salep mata ini sediaan steril, jadi sebelum menggunakan tetap harus cuci tangan. Untuk salep mata juga harus cuci tangan sebelum menggunakannya. Sudah pernah menggunakan tetes mata atau salep mata? Sudah bisa cara penggunaannya. Setelah cuci tangan, buka penutup salep, kemudian jangan menyentuh bagian ujung salep mata. Dongakkan kepala ke belakang, kemudian tarik kelopak mata bagian bawah secara perlahan. Sama aja Ibu ya. Oleskan salep mata secara perlahan ke dalam kelopak mata bagian bawah, kurang lebih 1 cm. Kemudian kedipkan mata secara perlahan. Jangan biarkan ujung salep mata menyentuh bagian mata. Setelah menggunakan, pejamkan mata selama 2-3 menit untuk memastikan salep mata
menyebar ke seluruh bagian mata. Setelah menggunakan, bersihkan salep mata terlebih dahulu dengan tisu, kemudian baru ditutup. Jadi setelah digunakan tetap ditutup ya Bapak Ibu, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Setelah menggunakan, cuci tangan kembali setelah menggunakan salep mata. Simpan tetes mata dan salep mata di tempat yang terhindar dari sinar matahari dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau salep mata dia harus dikedipin, tapi kalau misalkan tetes mata itu nggak dikedipin. Kecenderungannya kalau ini dikedipin sebentar, baru dikedipin sama 2 sampai 5 menit. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Akan ada hadiah souvenir untuk Bapak Ibu. Jika ada yang ingin menanyakan tentang penggunaan tetes mata atau salep mata. Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya. Ya, nama saya Dewi dari Yosodadi. Ya, saya mau bertanya, kalau seandainya mata ini kan sering lihat di depan komputer nih, pedih nih, terus kita pemakainya pakai tetes mata, itu bagaimana? Mata itu berarti mata capek, Iya, kita kan ya di depan komputer itu kan pakai nih selalu ada rasa nyeri di mata, karena kita nggak ke dokter apa kemana, cuma kita beli tetes mata, itu rasanya udah agak ringan, bahaya atau enggak gitu. Terima kasih. Kenapa matanya bisa nyeri itu karena terlalu lama terpapar cahaya. Ya. Terus penggunaan tetes matanya boleh, tapi tidak dalam jangka panjang ya Bu. Bisa menggunakan obat tetes mata tadi yang berlabel hijau atau biru karena bahan dasarnya itu menyerupai air mata murni manusia. Karena itu kan kering ya Bu, jadi ditetesin dulu. Karena kering. Ya, jadi kalau kita ya bermain HP kelamaan, di depan komputer kelamaan, nonton TV kelamaan, itu bola mata kita itu pasti jarang berkedip, ya. Karena sedangkan setiap kedipan itu apa fungsinya kedipan? Dia mengalirkan cairan dari mata kita ini untuk membasahi mata supaya nggak kering. Nah, karena kita terlalu fokus pada saat nonton TV atau main gadget atau mengerjakan tugas di komputer, itu mata kita terlalu fokus sehingga mata kita akan jarang untuk berkedip. Nah, makanya memang dianjurkan, tapi tidak harus setiap saat, misal kita kecapean, matanya capek gitu, terus ditetesin itu enggak. Jadi makanya kan memang berapa jam harus istirahat, seperti itu kan sering kita baca ya, bahwa memang mata itu nggak perlu ditetesin, tapi kalau sudah terlalu kering atau sampai merah, yang menandakan bahwa ada iritasi di situ, memang harus ditambahkan bahan-bahan tertentu seperti tadi tetes mata yang hanya mengandung cairan pengganti air mata. Saya nggak perlu sebut merek ya, karena kita di sini nggak ada kerjasama dengan merek apapun. Tapi yang penting kalau pada saat kita ke apotik atau ke toko obat, itu yang berlogo hijau atau berwarna biru, kita tanyakan kepada petugas apotik atau toko obatnya yang mengandung pengganti air mata.
ya. Jadi nggak perlu yang ada antibiotiknya. Karena merasa matanya merah harus pakai antibiotik, atau malah lebih parah yang ada steroidnya, itu malah bahaya. Jadi cukup yang pengganti air mata. Kalau misalnya memang mata kita merah tapi banyak belek, tahu belek itu ya, nah itu berarti ada infeksi. Nah kalau seperti itu lebih baik kita ke dokter mata. Nanti akan diresepkan obat tetes mata yang mungkin akan mengandung antibiotik atau ada steroidnya. Seperti itu. Tapi tidak boleh kita, oh pasti kalau matanya merah itu infeksi, harus beli tetes mata yang ada antibiotiknya. Itu malah salah ya Bu ya. Kenapa? Walaupun hanya berbentuk tetes mata, tetapi kalau dia sering digunakan, apalagi dia mengandung antibiotik, itu akan resisten juga. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mata lelah karena berkendara tuh, misal kena debu atau polusi seperti itu kan jadi kering, itu cukup untuk pengganti air mata itu aja. Atau kita istirahat, tidur atau seperti apa, itu pasti nggak terlalu merah lagi. Kalau misalnya terlalu merah pun jangan langsung ditetesin air tetes mata, nggak usah. Ambil air hangat, campurin garam sedikit, diusap di sekitar matanya aja. Iya, kalau ke mata jangan sampai kena matanya ya. Diurus sekitar menuju ke dalam sini, nggak keluar gini, tapi menuju ke dalam. Oke? Seperti Ibu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk Ibu ini boleh sekalian langsung dikasih ini dokumentasinya Mas Yoga. Ibu ini dapat door prize. Alhamdulillah ya Bu ya, rezeki nggak akan kemana ya. Terima kasih ya Bu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada yang, oh ya monggo silakan Ibu. Jadi yang angkat tangan, silakan yang mau bertanya, Ibu ya, tadi angkat tangan. Nggak nyampe ya. Berdiri aja, dari situ aja ya. Nama saya saya mau bertanya untuk penggunaan salep dan obat tetes. Itu baiknya untuk penggunaan salep itu pada saat mata kita keluarnya apa? Atau misalnya kalau misalnya cuma gatal-gatal di pucuk itu bagusnya pakai yang tetes atau pakai yang salep. Misalnya kalau nggak pernah apa pernah di daerah bagusnya pakai yang salep atau yang tetes. Ada yang mau jawab? Antara salep sama tetes mata, kapan penggunaannya? Tadi kan ada 3 jenis ya Ibu ya, hijau, biru, dan merah. Hijau dan biru itu untuk iritasi ringan, seperti mata kering, atau sering kena debu gitu ya Bu ya, merah gitu. Itu bisa pakai obat yang berlogo hijau dan biru. Nah nanti kalau untuk penggunaan tetes mata atau salep mata, karena salep mata itu kan obat berlogo keras ya Bu, jadi itu untuk kalau ada infeksi mata. Nah kapan untuk menggunakan tetes mata atau salep mata? Jadi kapan menggunakan salep, kapan menggunakan tetes. Jadi ya Bu, kalau salep mata itu konsistensinya atau bentuknya itu lebih pekat dibandingkan tetes mata. Maka orang lebih banyak nyaman menggunakan tetes mata. Ya, kalau salep mata tuh coba kalau ada yang di sini pernah pakai salep mata, habis pakai salep mata pasti kayak kabur-kabur gitu. Ya, nah itu memang lebih apa ya, lebih nggak nyaman. Jadi kalau misalnya, tapi dokter juga kadang meresepkan memang salep mata, karena mungkin biar lebih lebih banyak, lebih lama ada di mata. Kalau tetes mata kan kita tetesin langsung hilang, tapi kalau salep mata dia akan lebih lama, karena dia konsistensinya memang lebih padat ya dibandingkan tetes mata. Seperti itu Bu. Jadi kalau salep mata dia rata-rata memang diresepkan oleh dokter. Dan biasanya memang dia sudah infeksi, karena kan salep mata itu isinya antibiotik dan antibiotik dengan steroid. Dan kalau tetes mata itu memang untuk mata
kering, rata banyak itu mata kering, tapi ada juga tetes mata yang isinya antibiotik dan steroid. Tapi itu juga harus dengan resep dokter ya Ibu ya, karena itu termasuk golongan obat keras. Seperti itu Ibu ya. Kalau misalnya kapan menggunakannya? Kalau saran saya, kalau misalnya dapat obat dari dokter mata, ada salep, ada tetes. Gunakan dulu ya tetesnya, karena salepnya nanti takutnya masih banyak di dalam matanya. Ya, dan biasanya kalau aturan pakai antara tetes dan salep itu banyak dalam sehari itu lebih banyak yang tetes matanya daripada salep mata. Kalau salep mata biasanya cuma 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Itu dianggap setelah disalep itu istirahat pasiennya. Tapi kalau tetes mata bisa 4 kali, bisa 6 kali dalam waktu sehari. Udah Ibu? Ya, dikasih lagi door prize-nya buat Ibu. Terima kasih Ibu ya. Satu lagi mungkin ya, yang bertanya boleh Mbak ini bertanya. Keluar mata kan ada Mau nanya? Oh, mau nanya sekarang? Mau nanya lagi nggak? Iya, kok tidak semua ya? Jadi gini, kalau yang perlu diingat, tetes mata dan salep mata, kalau dia sudah dibuka tutup botolnya, itu ada waktu namanya BUD atau Beyond Use Date. Beyond Use Date itu berbeda dengan expired date. Kalau expired date itu yang tertempel di sediaannya. Contoh di sediaan ini misal di sini. Misal di sini ya, di sini expired date-nya Agustus 2026 ya. Boleh semua sediaan obat itu bisa dilihat yang punya simpenan sediaan obat di rumah, itu ada namanya tanggal expired ya, atau expired date. Untuk sediaan mata, sediaan salep mata, sirup yang ada tutupnya itu ada namanya BUD atau Beyond Use Date. Beyond Use Date itu apa? Beyond Use Date itu adalah waktu kapan obat itu terakhir digunakan. Jadi berbeda dengan expired ya Bapak Ibu. Jadi kalau expired itu bisa lama, tapi kalau BUD itu nggak bisa. Contoh kalau kayak salep mata dan tetes mata itu maksimal 1 bulan setelah dibuka. Makanya kalau misalnya beli info atau misal pengganti cairan mata itu kalau misalnya beli terus dibuka, sebaiknya di botolnya ditulis tanggal kita buka. Tanggal kita bukanya ditulis. Jadi 30 hari setelah tutup botolnya itu dibuka, itu harus dibuang walaupun isinya masih banyak. Karena kan sayang, yang penting taruh di kulkas gitu. Ya, kenapa? Ditakutkan di morphing di tutup botol tutupnya itu timbul jamur atau ada bakteri. Nah, sehingga itu nanti malah masuk ke dalam mata. Jadi takutnya ada jamur, ada bakteri, ya. Maka kalau misalnya tetes mata atau salep mata setelah digunakan itu ditulis tanggalnya. Oke? Nah, kenapa bisa nggak digunakan dalam waktu yang lama? Jawabannya ya sesuai dengan BUD-nya. Dan nggak mungkin salep mata dipakai sampai habis kecuali memang dari instruksi dari dokter. Bisa memang karena infeksi atau habis operasi mata. Ya kan biasanya dikasih obat, nanti kontrol lagi, dilihat sama dokter apakah mau dilanjutkan atau obatnya diganti. Itu semua sesuai instruksi dari dokternya. Seperti itu ya. Jadi tolong diingat, begitupun dengan sirup kering atau sirup
sirup-sirup OBH seperti itu maksimal 1 bulan sampai 3 bulan. 3 bulan itu kalau disimpannya di kulkas, bukan di freezer ya, di kulkas. Tapi kalau di suhu kamar maksimal 1 bulan. Amannya ya. Takutnya apalagi kalau kayak sirup-sirup itu botolnya takutnya nanti ada karatnya. Itu malah lebih bahaya lagi kalau sampai karatnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih. Kasih lagi berkasnya. Baik, itu ibu-ibu ya. Lama setelah obat tetes mata itu dibuka, jadi memang sayang setelah dibuka masih separuh, simpan nanti bulan depan atau tahun depan masih mau dipakai lagi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu boleh. Terima kasih Bu Dokter, Bu Sister. Nah, aku mau nanya Bu, berkaitan dengan saya pribadi, mudah-mudahan sama yang lain. Terus saya juga kemarin beli obat, tak tetesin kelilipan ya, kelilipan. Terus yang tak tetesin sebelah kiri karena kelilipannya sebelah kiri. Biar terang semua, malah yang kanan tak tetesin juga. Malah pandangan saya malah kabur. Itu logikanya biar terang malah kabur. Itu cuma minta penjelasan. Terima kasih. Nama saya Samsuri SAG dari Metro. Ya, baik Pak, Ibu. Jadi kan kita menggunakan tetes mata itu karena dia sedang ada gangguan ya Pak. Karena sebelah kiri ini lagi merah, kita tetesin jadi terang gitu. Karena yang kanan ini nggak kenapa-kenapa, jadi kayak percuma gitu Pak. Kayak percuma kita tetesin ke bagian mata yang sebenarnya dia lagi sehat gitu. Lagi sehat terus kita pakai tetes mata gitu ya. Sebenarnya sih nggak bermasalah ya Pak sebenarnya, karena jadinya sia-sia aja kita netesin. Kalau kemudian jadi kabur, mungkin di luar dari penggunaan tetes mata yang tadi. Tapi setelah ditetesin yang kelilipannya sudah sembuh kan ya Pak? Jangan lupa setelah dibuka berapa lama tadi Pak? Paling lama 1 bulan setelah dibuka. Ya. Jadi kalau baru dipakai 1 kali terus kita simpen, terus bulan depan kelilipan lagi, baru mau dipakai lagi itu sudah nggak bisa lagi. Sudah paham ya Bapak? Ya. Ibu, Bapak mohon maaf kami karena Ya, oke, satu lagi ya Ibu ya. Satu lagi aja ya. Nanti kalau yang lain silakan nanti ke poli mata aja ya. Bisa dulu ya Bu ya. Siapa yang mau? Warna hijau maju, maju yang hijau yang maju. baju biru monggo Bu. Kalau udah maju jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakilkan teman-teman saya. Sebenarnya polinya bukan poli mata, poli onkologi. Cuman saya juga pernah mengalami mata. Jadi yang saya alami waktu itu kan saya suka naik motor atau kemana itu kan suka kelipan. Terus saya suka tetesin, nggak tahu gue judulnya nggak usah disebutin kan namanya. Tapi kenapa saya tetesin itu dia lari ke tenggorokan, pahit tenggorokannya itu. Itu pertanyaan saya. Makasih. Ibu, kalau kita dulu belajar biologi, ya, biologi itu jelas Bu. Saluran mata, saluran hidung, saluran mulut itu terhubung Bu. Nah, makanya kalau kita netesin, kalau cuma tetes mata yang pengganti air mata, itu nggak ada rasa, ya. Nah,
Tapi kalau yang ada antibiotik, apalagi ada steroidnya, itu terasa pahit. Kenapa pahit? Karena memang salurannya jadi satu, Bu. Ya, salurannya jadi satu masuk ke dalam. Makanya memang penggunaannya tidak boleh berlebihan. Atau misal maaf ngomong kepinteran dewe gitu. Matanya merah, saya pokoknya beli antibiotik yang bentuknya tetes mata. Itu nggak boleh. Kenapa? Selain karena mata tidak butuh antibiotik, karena dia hanya terkena polusi atau debu atau memang main gadget tadi yang hanya butuh cairan untuk membasahi matanya aja. Selain itu juga Pak, meningkatkan resistensi Bu, resistensi antibiotik. Jadi next time atau kedepannya pada saat memang mata kita infeksi, kita tetesin mata udah nggak mempan Bu, ya. Makanya menggunakan tetes mata salep mata itu juga ada indikasinya. Kalau misalnya memang matanya sudah mengganggu banget, banyak belek, merah, gatel, berat, susah dibuka, lebih baik ke dokter spesialis mata supaya dilihat apakah memang ada gangguan atau ada infeksi di matanya. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu, satu door prize untuk Ibu berbaju biru. Baik Bapak Ibu, karena waktunya terbatas dan kami sudah harus melakukan pelayanan juga, saya ucapkan terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Kalau udah lebih 1 bulan, lebih baik nggak usah Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Kita berjumpa jangan di rumah sakit, di mall aja ya Bu ya. Terima kasih, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.